Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imbar dengan NIM D021327, kelas Informatika B, angkatan 2021, mata kuliah Machine Learning. Saya mengambil problem 1, yaitu sistem rekomendasi otomatis produk pada e-commerce. Sistem rekomendasi otomatis pada produk e-commerce melibatkan beberapa komponen utama, seperti yang pertama, data pengguna, yaitu informasi tentang preferensi, sejarah pembelian, perilaku penelusuran, dan aktivitas pengguna lainnya. Yang kedua, data produk, yaitu informasi tentang atribut produk, deskripsi, kategori, dan karakteristik lainnya. Apakah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dibutuhkan di sistem rekomendasi produk e-commerce? Jawabannya iya. Berikut adalah 2 alasan mengapa kecerdasan buatan atau AI diperlukan dalam sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Yang pertama, personalisasi yang lebih baik. Artificial intelligence memungkinkan sistem merekomendasikan untuk memahami preferensi dan perilaku pengguna secara mendalam dengan analisis data yang canggih. Sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personalisasi untuk setiap pengguna. Ini meningkatkan pengalaman belanja dan peluang konversi, karena produk yang disarankan lebih cocok dengan kebutuhan dan selera individu. Yang kedua, peningkatan retensi pelanggan. Sistem rekomendasi AI dapat membantu meningkatkan retensi pelanggan dengan menjaga mereka terlibat dalam platform e-commerce yang lebih lama dengan menghadirkan rekomendasi produk yang menarik dan relevan secara terus-menerus. Pelanggan cenderung kembali berbelanja yang pada gilirannya meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan atau disebut dengan customer lifetime value dan kontribusi pendapatan jangka panjang bagi perusahaan. Berikut adalah 3 metode yang umumnya cocok digunakan dalam sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Yang pertama, filtering berbasis konten atau biasa disebut dengan content-based filtering. Metode ini menganalisis karakteristik dan atribut produk seperti preferensi pengguna. Setiap menghasilkan rekomendasi berdasarkan kesesuaian antara atribut produk dengan sejarah belanja atau pilihan pengguna. Contohnya, jika pengguna sering mencari dan membeli pakaian olahraga, sistem dapat merekomendasikan produk sejenis seperti sepatu lari atau aksesoris fitness. Yang kedua, kolaboratif filtering. Teknik ini memanfaatkan data historis dari pengguna lain untuk memberikan rekomendasi. Ada 2 pendekatan dalam kolaboratif. Yang pertama, filtering berbasis pengguna atau user-based yang merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan preferensi dengan pengguna lain. Yang kedua, filtering berbasis item atau disebut dengan item-based yang merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan interaksi pengguna dengan produk. Ini memungkinkan sistem merekomendasikan produk yang disukai oleh pengguna dengan profil yang serupa. Yang ketiga, pembelajaran mesin atau biasa disebut dengan machine learning digunakan secara luas dalam pengembangan sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Metode pembelajaran mesin memudahkan platform tersebut untuk menganalisis data pembelian, penelusuran, dan perilaku pengguna lainnya guna memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan setiap pengguna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pilihan metode tergantung pada karakteristik data dan tujuan dari sistem rekomendasi yang diinginkan dalam e-commerce Anda. Dalam pengembangan sistem rekomendasi e-commerce, ada 2 masalah umum yang sering muncul. Yang pertama, masalah kebocoran informasi atau data leakage. Masalah informasi dari masa depan atau data yang seharusnya tidak tersedia pada saat pengambilan keputusan digunakan dalam pengembangan model rekomendasi. Misalnya, jika model menggunakan data pembelian di masa depan,
untuk memberikan rekomendasi. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran informasi dan membuat prediksi menjadi tidak realistis. Solusi: pembelajaran mesin atau machine learning akan bekerja ketika pengguna melakukan like atau belanja barang. Dari like dan belanja ini akan digunakan sebagai rujukan untuk memberikan produk yang direkomendasikan sesuai atau mirip dengan like dan belanja yang dilakukan oleh pengguna. Data yang digunakan dalam pengembangan model hanya berasal dari waktu sebelum informasi rekomendasi dibutuhkan. Selain itu, gunakan teknik validasi silang waktu atau disebut dengan time-based cross-validation untuk memastikan model dievaluasi dengan benar. Kedua, masalah pilihan populer atau popularity bias. Masalah, model rekomendasi yang cenderung hanya memberikan produk yang populer secara umum mengabaikan preferensi unik pengguna. Ini dapat mengarah pada pengalaman pengguna yang monoton dan kurang memuaskan. Solusi: dengan menggunakan pendekatan filtering berbasis konten, maka mesin akan merekomendasikan berdasarkan kesesuaian antara atribut produk dengan sejarah belanja atau pilihan pengguna. Contohnya, jika pengguna sering mencari dan membeli pakaian olahraga, sistem dapat merekomendasikan produk sejenis seperti sepatu lari atau aksesoris fitness. Selain itu, kombinasi metode collaborative filtering dan content-based filtering untuk memperoleh rekomendasi yang lebih personal dan beragam. Namun, penting juga untuk diingat bahwa solusi untuk setiap masalah ini dapat beragam tergantung pada situasi dan data yang ada. Oleh karena itu, pengembang sistem rekomendasi harus memahami secara mendalam sifat data dan tujuan rekomendasi yang ingin dicapai, serta selalu melakukan uji coba dan evaluasi untuk mengukur efektivitas solusi yang diterapkan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.